IPA 8 ya. Naswa Ciara Dewi Catalina. Sudah? Iya, Bu. Ciara siap? Nah, sebentar. Siapkan kertas selembar. Siapkan kertas selembar. Ibu kasih gambaran dahulu. Nanti kamu kan tatap muka. Ya, kemungkinan tanggal 27 September. Ya kan, kemungkinan tanggal itu bisa meleset. Dalam pelajaran bahasa Indonesia tidak ada. Dalam pelajaran bahasa Indonesia tidak ada tatap muka. Tetapi ketika kamu hadir, Ibu ambil sebagai satu kesempatan untuk mengumpulkan tugas portofolio. Apa yang dimaksud dengan tugas portofolio? Tugas portofolio itu adalah tugas yang kamu tuliskan dengan tulisan tangan setiap ada pembelajaran. Nanti akan Ibu share ya apa yang harus ada karena di dalam grup BDR sudah ada. Berikutnya kamu letakkan di map, kita sepakati saja IPA 7 warnanya misalkan kuning, IPA 8 warnanya merah. Saya beritahukan mapnya nanti seperti ini. Nih, ini namanya portofolio nanti. Ya, nah kamu berikan kepada saya, kamu serahkan di ruang guru. Begitu loh. Sehingga akan terlihat dengan jelas selama BDR saat saya menjelaskan kalian membuat rangkumannya. Sedangkan karya-karya yang memang merupakan karya yang terbaik dari kalian, apakah itu rekaman, apakah itu infografis, apakah itu buku nanti ya, buku itu sudah tentu bukan satu buku kamu buat, jadi rame-rame dibuatkannya kemudian dijadikan satu. Itu ada di Google Classroom gitu. Gitu ya, bertahap. Nah, mudah-mudahan kalian nanti terbiasa belajar BDR dengan Ibu Lis sehingga tidak terkaget-kaget gitu loh. Kok Ibu kayaknya rewel banget sih? Enggak, Ibu enggak rewel. Semata-mata Ibu ingin memberikan kamu harus mengerjakan tanggung jawabmu. Ibu harus memberikan satu pembelajaran tanggung jawab. Tanggung jawab itu enggak gampang ya. Kamu sudah janji dan janji dibiasakan ditepati gitu. Yuk kita mulai. Tugas kalian silakan Anda tuliskan kembali materi. Saya belum bisa mengurutkannya ya karena saya lupa ini materi yang keberapa tapi setiap kali ada judulnya. Materi teks eksplanasi kebahasaan. Silakan Anda tuliskan, jangan lupa tanggalnya biar nanti lebih memudahkan. Materi teks eksplanasi kebahasaan. Ketika Kaira nanti membacakan teks eksplanasinya, kamu simak baik-baik teks tersebut, kemudian jawablah pertanyaan saya. Ya, pertanyaannya adalah yang pertama. Silakan Anda tuliskan soalnya dahulu. 1. Ya. Kebahasaan, sebutkanlah 10 istilah yang terdapat pada teks eksplanasi. Apa judulnya? Kaira? Halo Kaira. Pasang surut air laut, Bu. Ya, pasang surut air laut. Tidak diartikan. Tidak diartikan. Kamu hanya mencatat 10 istilah dari teks yang nomor 2. Ya, berikan contoh 5 kata kerja material. Ini belum dipelajari, nggak apa-apa. Si Kaira akan baca dulu, nanti baru jawabannya setelah Ibu jelaskan. Nomor 2, tuliskan 5 kata kerja material. Kemudian nomor 3, tuliskan 3 kata kerja relasional. Nomor 4 adalah
tuliskan 10 kata penghubung. Berikan 10 kata penghubung yang ada di dalam teks tersebut. Kamu hanya mengucapkan, menuliskan kata penghubungnya dan, serta, misalkan. Nggak usah dikelompokkan ini kata penghubung apa namanya, karena kita tidak bisa cepat untuk menjawabnya. Ya, saya ulang kembali, kamu dengarkan baik-baik rekaman dari Khaira. Kemudian tuliskan 10 istilahnya, ya nggak usah dikasih maknanya. Kemudian kata kerja material, relasional belum bisa dikerjakan, tidak apa-apa. Berikutnya adalah kata penghubungnya ada 10 ya. Halo, kata penghubungnya ada 10. Nah, berikutnya yang terakhir tuliskan ungkapan. Tuliskan ungkapan, garis miring kata kiasan, garis miring majas yang terdapat di dalam teks tersebut. Bu, berapa? Kita belum tentu bisa mendapatkannya. Ya, kita belum tentu bisa mendapatkannya. Sudah? Siap ya? 1, sudah siap? Jadi yang harus dijawab nomor 1, kemudian kata penghubung, kemudian kamu harus jawab pula adakah ungkapan atau kata kiasan, majas, peribahasa yang diucapkan di dalam teks pasang surut air laut. Sudah? Yuk, siap ya? Nanti setelah dibacakan saya ada kuis. Kuis ini adalah saat ini saya memberikan hadiah apresiasi kamu dalam bentuk nilai. Semoga di dalam pertemuan berikutnya saya memberikan kuis ya, ada bonus buat kalian. Sebelum kamu menerima rapot bayangan atau diakhiri dengan semester 2, saya akan mengevaluasi dalam pembelajaran saya dan saya akan memberikan sebuah bonus buat kalian plus sudah tentu nilainya. Ya, kita mulai Khaira untuk membacakan teksnya. Yuk, boleh matikan kamera. Record. Tidak terdengar. Sudah terdengar belum, Bu? Belum ya? Mudah-mudahan jernih ya ketika ditayangkan. Pasang surut air laut. Teks ini bersumber dari https://kejarcita.id /bank questions/9211. Pasang surut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Terdapat 3 sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu laut, matahari, dan bulan. Periode pasang surut laut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang Putus, Khaira. Udah terlihat kan ya, Bu, dari tadi? Coba Siva dibantu Siva, suaranya terputus. Ulang kembali. Maaf, Bu, tadi sudah terdengar belum ya? Terdengar. Ciara di saya terdengar tapi tidak terlihat layarnya. Oh, oke. Sebentar ya. Siap ya, yang tadi anak saya sebutkan akan saya tanya. Ya, kalau kamu nggak bisa, saya kasih min lagi loh. Alif, halo Alif. Alif, jawab saya Alif. Ya Bu, ya Bu. Siap ya dengan pertanyaan yang akan saya berikan. Ya Bu. Ya, sip.
Kamu gesit tapi nggak gesit pelajaran. Aneh kau. Ibu, maaf, layar saya sudah terlihat belum? Wajah kamu yang terlihat. Ini yang kelihat filenya, Cara, bukan video. Oke, sebentar ya, stop share dulu. Sekarang apakah sudah terlihat? Udah. Coba. Udah bisa. Pasang surut air laut. Teks ini bersumber dari https://kejarcita.id /bank/questions/9211. Pasang surut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Terdapat 3 sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu laut, matahari, dan bulan. Periode pasang surut laut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Panjang periode pasang surut adalah 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit. Pasang laut disebabkan oleh gaya gravitasi dan efek sentrifuga. Efek sentrifuga adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi. Gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa, tetapi berbanding terbalik terhadap jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, tetapi gaya gravitasi bulan 2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam mematikan pasang surut laut. Hal itu dikarenakan jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Pasang surut air laut dibedakan menjadi beberapa tipe, antara lain pasang surut harian ganda, pasang surut harian tunggal, pasang surut campuran condong ke harian ganda, dan pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Pasang surut jenis harian ganda terdapat di perairan Selat Malaka sampai ke Laut Andaman. Pasang surut jenis harian tunggal terdapat di perairan sekitar Selat Karimata antara Sumatera dan Kalimantan. Pada pasang surut campuran condong ke harian ganda terjadi di sebagian besar perairan Indonesia bagian timur. Sedangkan pasang surut jenis campuran condong ke harian tunggal terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Kegunaan dalam mengetahui pasang surut air laut adalah pengaplikasiannya dalam transportasi perairan, kegiatan di pelabuhan, pembangunan di daerah pesisir pantai, dan lain-lain. Untuk dapat meramalkan pasang laut, diperlukan data amplitudo dan beda fase dari masing-masing komponen pembangkit pasang laut. Namun, karena interaksinya dengan morfologi pantai, superposisi antar komponen pasang laut utama dan faktor-faktor lainnya akan mengakibatkan terbentuknya komponen-komponen pasang laut yang baru. Iya, Bu, sudah. Diulang kembali suaranya. Tidak apa-apa, teman kamu biar tahu. Karena saya akan bertanya. Saya ulang lagi ya, Bu. Langsung dicepetin. Pasang surut air laut adalah Questions garis miring pasang surut adalah 111. Pasang surut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Terdapat 3 sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu laut, matahari, dan bulan. Periode pasang surut laut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya.
Panjang periode pasang surut adalah 12 jam 25 menit atau 24 jam 50 menit. Pasang laut disebabkan oleh gaya gravitasi dan efek sentrifugal. Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi. Gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa, tetapi berbanding terbalik terhadap jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, tetapi gaya gravitasi bulan 2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam mematikan pasang surut laut. Hal itu dikarenakan jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Pasang surut air laut dibedakan menjadi beberapa tipe, antara lain pasang surut harian ganda, pasang surut harian tunggal, pasang surut campuran condong ke harian ganda, dan pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Pasang surut jenis harian ganda terdapat di perairan Selat Malaka sampai ke Laut Andaman. Pasang surut jenis harian tunggal terdapat di perairan sekitar Selat Karimata, antara Sumatera dan Kalimantan. Pada pasang surut campuran condong ke harian ganda terjadi di sebagian besar perairan Indonesia bagian timur. Sedangkan pasang surut jenis campuran condong ke harian tunggal terdapat di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Kegunaan dalam mengetahui pasang surut air laut adalah pengaplikasiannya dalam transportasi perairan, kegiatan di pelabuhan, pembangunan di daerah pesisir pantai, dan lain-lain. Untuk dapat meramalkan pasang laut, diperlukan data amplitudo dan beda fase dari masing-masing komponen pembangkit pasang laut. Namun, karena interaksinya dengan morfologi pantai, superposisi antar komponen pasang laut utama dan faktor-faktor lainnya akan mengakibatkan terbentuknya komponen-komponen pasang laut yang berbeda. Nah, yang dibacakan oleh Kaira ya berdasarkan strukturnya tepat sekali. Ya. Kenapa saya katakan tepat sekali? Karena dibuka dengan judulnya ada ya tadi ya Kaira pasang surut air laut, kemudian pernyataan umum isinya definisi, kemudian ditambahkan misalkan dengan beberapa kalimat yang isinya tentang bisa, tentang tahun, ya, kemudian bisa letaknya di mana dan seterusnya. Pasang surut kebetulan tidak bisa diungkapkan tahun terjadinya dan seterusnya, ya, pernah terjadi. Nah, berikutnya si Kaira memberikan deretan penjelas yang di dalamnya bisa dibuat pertanyaan, mengapa pasang surut itu terjadi dan bagaimana proses terjadinya fenomena alam tersebut. Saya ulang kembali, deretan penjelasnya harus dijabarkan mengapa pasang surut itu terjadi dan bagaimana prosesnya. Nah, sekarang saya akan bertanya pada kesempatan kali ini untuk IPA 8 dulu ya. Tolong Kaira, halo Kaira, tayangkan slide kamu. Saya akan bertanya kepada Caroline Rajendra. Silakan Rajendra, perlihatkan kamera kamu. Nah, sekarang kamu bisa tidak menjelaskan sedikit saja bahwa fenomena alam ini, pasang surut air laut, mengapa terjadi? Silakan Caroline yang menjawabnya. Mengapa sih pasang surut bisa terjadi, pasang surut air laut itu bisa terjadi? Mengapa? Halo.
Sebentar ya, Bu. Ya. Karena Kaira, tolong tayangkan. boleh saya jawab, Bu. Boleh, Caroline. Pasang surut terjadi karena ada naik atau turunnya permukaan disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Gimana ya, Bu? Tunggu, saya bingung. Ya, sederhana aja, jangan pakai yang detailnya. Nanti detailnya kamu akan jelaskan kalau lihat dari tayangannya si Kaira. Kaira, tolong diperlihatkan lagi. Jadi ternyata pasang surut ini mengapa terjadi? Karena ada gaya gravitasi dan efek dari sentrifugal. Ya, karena jarak lebih dekat daripada dan seterusnya. Itu mengapa terjadinya sudah dijelaskan sedemikian jelasnya. Tapi intinya bahwa pasang laut itu disebabkan oleh gaya gravitasi dan efek sentrifugal. Ya, selebihnya nanti kamu bisa melihat tayangan yang diberikan oleh Kaira. Dan pembelajaran ini akan dikupas lebih dalam pembelajaran fisika, geografi, atau yang lainnya. Sedangkan saya berdasarkan ilmu kebahasaan, kalian bisa menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang membuat seseorang mudah memahami ketika kamu menguraikannya. Jangan sampai ketika kamu menguraikannya, orang tambah bingung. Padahal sebenarnya intinya sederhana sekali yang ingin kamu sampaikan. Dan jangan sampai terkesan ketika kamu menguraikannya, kamu tidak bisa memperlihatkan keilmuanmu. Ya, Bu, bagaimana caranya saya bisa memperlihatkan bahwa saya ini anak berilmu? Dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan materi tersebut, bukan menggunakan bahasa Inggris. Ya, bukan kamu dengan gaya pakai dia, tidak. Tapi keilmuan kamu akan nampak ketika kamu menggunakan beberapa istilah, ya, beberapa istilah yang mendukung teks tersebut. Ya, itulah mengapa kamu diberikan pembelajaran teks eksplanasi. Jadi pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh si Caroline, walaupun jawabnya masih ragu-ragu, tapi saya sudah mengerti maksud dari kalimat kamu adalah pengaruh dari gaya gravitasi dan efek sentrifugal. Nah, berikutnya, supaya kita membuktikan bahwa teks eksplanasinya Kaira betul ataukah tidak, sederhana sekali saya mengoreksinya. Ya, caranya adalah saya cek kembali apakah di dalam teks tersebut sudah ada satu kalimat yang merupakan jawaban bagaimanakah proses terjadinya pasang surut air laut itu. Berhubung ini memerlukan satu kajian, maka Kaira lah yang akan menjawabnya. Kaira, halo Kaira, jawab. Bagaimana proses? Sederhana saja ya, bagaimanakah proses terjadinya fenomena alam ini, Kaira? Proses ini terjadi dengan pertama gaya tarik matahari dan gaya gravitasi bulan yang menarik lautan, di mana itu tuh saling berinteraksi. Di sini juga sudah disebutkan terdapat 3 gaya yang saling berinteraksi, yaitu laut, matahari, dan bulan. Dan ketika 3 gaya itu berinteraksi, maka terjadilah pasang surut air laut. Sip. Jadi ternyata prosesnya akan dijabarkan lebih lanjut oleh si Kaira. Terjadi interaksi, aduh kalimatnya bagus sekali. Terjadi interaksi antara antara laut, matahari, dan bulan. Prosesnya bagaimana selanjutnya? Nanti akan dijelaskan oleh Kaira. Tapi intinya bagaimana prosesnya? Ketiga unsur ini terjadi interaksi. Ya, dan ternyata proses inilah yang nanti ditegaskan oleh Kaira di dalam penutupnya, bahwa pasang surut air laut ini
adalah tayangan yang ke penutup, Khaira, nutup. Ada manfaatnya, ya. Jangan mengatakan bahwa ini sebuah bencana. Ternyata kegunaannya pun ada. Namun karena interaksinya dengan morfologi pantai, superposisi antar komponen pasang laut utama dan terbentuknya komponen-komponen pasang laut yang baru. Dan itulah kesimpulannya. Dan dalam ulangan nanti kalian bisa memilah-milah mana yang pembukaan, mana deretan penjelas, dan mana penutup. Intinya, pembukaan adalah definisi yang harus ada kamu tuliskan, sedangkan deretan penjelas, kamu jelaskan mengapa, bagaimana dengan pembuktian-pembuktiannya, sedangkan penutup ditegaskan kembali dengan cara diulang di atasnya juga boleh. Ya, nah sekarang kita mulai kebahasaannya. Kebahasaannya kita akan memberikan penilaian untuk teks yang disampaikan oleh Khaira. Apakah kebahasaannya memenuhi persyaratan? Maka saya akan coba untuk menanyakan kepada Naila, Pandra, Medina, Nugraha. Naila, Piandra, Medina, Nugraha. Halo, jawab Naila. Iya, Bu. Ya, sekarang ya. Tadi kamu udah mendengarkannya, ya, pembacaannya klop banget loh. Dia pakai deburan ombak-ombak dan seterusnya. Pertanyaan saya hanya meminta kalian memberikan sebuah pernyataan, sebuah penilaian kebahasaan dari teks pasang surut air laut. Menurut kamu sudah memenuhi persyaratan ataukah tidak? Naila, silakan. Menurut saya sudah, Bu. Ya, bagus. Sekarang apa alasannya? Karena menurut saya dengan yang ditampilkan itu udah ada istilah-istilah tentang pasal surutnya, Bu. Jadi udah menjelaskan persis tentang pasal surut. Jadi caranya, kamu ketika menjelaskan, kamu katakan, ciri kebahasaannya sudah terlihat, Bu, di dalam teks tersebut. Apa ciri khas kebahasaannya? Ada istilah. Ada kata kerja material, ada relasional, kemudian kata penghubungnya betul-betul menunjukkan ciri khasnya. Dan satu lagi, Bu, yang membuat saya katakan teks yang pasang surut air laut memenuhi persyaratan sebagai kebahasaan teks eksplanasi yang baik. Yaitu apa? Saya tanya begitu. Yaitu tidak ditemukan ungkapan atau kata kiasan atau majas, bahkan peribahasa. Dan ciri khas itulah yang dapat kita katakan sebagai sebuah teks yang berkarya ilmiah. Ya, saya lagi tadi dibacakan oleh Khaira tidak ditemukan ungkapan, majas, apalagi kemudian peribahasa, boro-boro, kata kiasan aja tidak ada. Nah, sekarang kamu bertanya, Bu, kalau nanti saya menemukan gimana, Bu, di teks yang lain? Maka saya bisa mengatakan diperbolehkan, tapi hanya jumlahnya sangat terbatas. Sekali dua kata boleh disebutkan. Tapi kalau berkali-kali kamu mengucapkan atau kamu memasukkan ungkapan tersebut di dalam teks eksplanasi, maka bisa menjatuhkan ya keilmuan dari teks tersebut. Saya ulang kembali, kalau kamu memang mau menambahkan kata konotasi, nanti ketika mau membuat teks eksplanasi, diperkenankan. Tapi jaga, jangan sampai banyak. Berapa, Bu, banyaknya? Tergantung jumlah paragrafnya. Kalau paragrafnya seperti Khaira, maka saya sarankan 2 saja. 2 saja diletakkan di bagian akhirnya. Jangan diletakkan di bagian deretan penjelas. Karena membuat jadi
jadi terkontaminasi, kemudian menjadi tidak bagus, sehingga menimbulkan maknanya jadi ambigu. Karena kalau konotasi itu membuat kalian di dalam kepala kamu harus berimajinasi, ya. Maka di dalam bidang keilmuan kita tidak diperkenankan untuk berimajinasi. Kamu pikirannya tidak boleh ganda, harus satu, fokus di dalam bidang ilmu tersebut. Begitu tentang pernyataan dari Caroline. Sekarang kita mulai tadi saya akan menyapa IPA Alif. Halo Alif. Alif. Ya, Bu. Ya, sekarang tugas kamu menyebutkan 10 istilah yang ada di dalam teks tersebut. Nggak usah pakai judul, nggak usah pakai artinya. 10, jangankan 10, Bu. Ibu maunya berapa? Ada 25. Kalau misalkan salah atau gimana, nggak apa-apa kan, Bu? Namanya belajar, tidak ada yang salah. Pasti kamu betul. Namanya kelas 11, udah tahu istilah gravitasi, istilah pasang surut. Dimulai, Alif. Halo. Ini yang saya dapat, yang pertama ada gravitasi. Bagus. Lembah gelombang. Betul. Yang ketiga ada efek sentrifugal. Betul. Yang keempat ada selat. Iya. Yang kelima ada pengaplikasian. Iya, pengaplikasian. Lanjut. Yang keenam ada interaksi. Betul. Ketujuh ada komponen. Betul. 8 ada periode. Iya. Ke-9 ada superposisi. Iya. Ke-10 ada condong. Saya dapatnya Iya. itu. Condong kita ganti saja ya dengan amplitudo, itu lebih terlihat keilmuan kamu. Dulu apa sih artinya amplitudo? Pasti kamu lebih tahu daripada saya. Kemudian ada fase. Ada fase, kalau kata biasanya tahapan, tapi dia pakai istilahnya fase. Makanya bagus sekali si teks ini. Kemudian ada morfologis, apa sih tadi, ada morfologis. Kemudian kamu nggak usah jauh-jauh. Ada matahari, ada bulan, ada laut, kemudian ada surut air, dan masih banyak lagi yang ada di dalam teks tersebut. Ya, kamu sudah bisa mengartikannya. Berikutnya kita mulai masuk kembali kepada Siti Finira. Halo Siti Finira. Ya, Ibu. Nah, sekarang kamu yang menyebutkan. Berapa kata penghubung yang saya minta? 5 ya, Bu? Hah? Kata penghubung yang Ibu itu 10. Ya, silakan kamu sebutkan. Saya bantu. Atau ke Apa? Ke Mas Pom. Ke bukan kata penghubung. Ke itu kata depan. Dan Ya, dengan tidak. Itu kata depan. Nah, dibantu silakan yang tidak mengerjakan tugas tuh kan akhirnya kamu bingung kan. Siti Maharani, silakan Maharani sebutkan kata penghubungnya. 5 saja kalau kamu bisa, nanti saya tambahkan. Halo Maharani. Jangan menghilang dari udara. Halo Maharani. Hilang. Maharani. Halo. Hilang. Siva. Ya, Bu. Iya. Maharani hilang ya dari peredaran ya. Ya. Kalau di Zoom-nya ada, Bu. Ya, tapi dia hilang dari peredaran ya. Lanjut, berikutnya adalah yang tadi belum ini Romi tidak ada. Dustin, halo Dustin. Halo Dustin. Halo Dustin. Dustin juga menghilang. Wah, dia Dustin mic-nya error, Bu, jadi dia nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa ngomong. Aduh, kasihan sekali ya. Si Putu bisa terdengar oleh saya tidak, Putu? Iya, Bu. Ya, Putu coba 3 kata penghubungnya.
Tiga kata penghubung yang saya dapatkan itu ada dan, Bagus. tetapi, Ya, sedangkan, namun, sedangkan namun, yang lain? dan Apa? atau, Bu. Namun, Atau. Ya, dan atau. ya. Saya tambahkan. Dan harus kamu munculkan di dalam jawaban nanti dalam ulangan. Yang merupakan ciri khas dari kata penghubung teks eksplanasi dibantu Khaira. Apa Khaira? Karena, Bu. Iya. Berikutnya. Meskipun. Meskipun enggak yang mutlak. Yang mutlak harus ada. Dan kalau tidak ada itu tidak bisa. Ya, itu pokoknya kalaupun ini Ibu memberikan satu kiat ya. Ya, walaupun harus dibuktikan kamu harus bacanya. Kalau misalkan ada pertanyaan kata penghubung dalam teks tersebut, ya misalkan teksnya banyak banget nih, gitu. Pasti kata penghubungnya ada 1 dan 2 karena, 3 sebab. Itu sebab sama karena itu mutlak harus ada. Akibat, ya. Tetapi meskipun tadi, namun, dari itu kata penghubung asal, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tadi diulang kembali, saya ulang kembali, dan, sudah, karena, dari, namun, atau, sebab, tetapi, meskipun, sedangkan, berikutnya lagi, apa tadi Khaira kamu menyebutkan? Khaira? Atau, dan, Udah? yang, Udah? pada, Yang tidak, yang tidak, tetapi, dari, Udah? namun, Dari udah? karena, Namun udah? Karena udah? sedangkan, meskipun, sebab, udah? Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi? Pasti ada 10. Nggak mungkin nggak ada. Ya, kita akan walaupun, ya, walaupun dan seterusnya. Kita akan lihat nanti berikutnya. Ya, nah itulah mengenai kebahasaan dari teks eksplanasi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kenapa? Sebab, akibat, sebab, karena, sebab, akibat itu ada di dalam teks eksplanasi untuk kebahasaannya, yaitu kata penghubung. Silakan yang menjawabnya adalah Fairusi. Silakan Fairusi, IPA 8. Fairusi, halo. Kenapa kata penghubung sebab, kata penghubung karena, itu mutlak harus ada di dalam teks eksplanasi? Halo. Karena? Fairusi. Ya, Bu. Kenapa? Benar, Bu. Mungkin Siapa bisa? karena dari kaidah kebahasaannya itu ada menggunakan konjungsi waktu, Bu. Iya, betul. Ya. Kenapa sebab dan karena itu mutlak? Bahasa saya mutlak itu wajib, harus ada di dalam teks eksplanasi itu. Siapa yang bisa memberikan Saya mau coba, Bu. Saya mau coba, Bu. Ganesha Rahman Iswantoro. Saya mau coba, Bu. Arif, Bu. Ganesha Rahman Karena Iswantoro. dari teks eksplanasi itu nggak bisa, saya nggak bisa. Yang laki-laki tadi, silakan yang laki-laki. Bu, saya mau jawab, Bu. Ih, siapa namamu? Fairusi mau lanjutin. Oh iya, Fairusi, bagus. Karena kan dari ciri-ciri teks eksplanasi itu kan berdasarkan fakta. Jadi kan harus ada faktanya, sebab dari peristiwa itu apa, karena peristiwa itu apa, kayak gitu bukan? Boleh, tapi belum sempurna jawaban kamu. Silakan yang menyempurnakan. Baik, Bu, saya pengen coba, Bu. Enggak, yang laki-laki. Siapa namamu? Ganesha Rahman Iswantoro. Ganesha. Ya, silakan Ganesha, ini aktif nih. Ganesha.
Iya Bu, jadi kan apa namanya untuk teks eksplanasi itu pengertian utamanya itu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu bisa terjadi. Maka karena itu untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi atau mengapa sesuatu terjadi itu kan menjelaskan sebab akibat. Makanya konjungsi karena dan sebab itu harus ada dalam teks tersebut. Cakep bener sih Ganesha kalau menjawabnya. Sempurna sekali jawabannya. Ya, jadi ya gimana nggak dikatakan mutlak Ibu Lis? Kan tadi pengertiannya teks eksplanasi adalah fenomena alam, proses sebab akibat. Yang namanya proses sebab akibat ya otomatis kata penghubungnya ada. Wah, 100 Ganesha jawabanmu. Ya, Ferusi sudah benar karena ada fakta dan fakta ya. Kalau fakta dihubungannya dengan apa begitu. Nah, itu jawabannya. Ya, berikutnya adalah dari kebahasaan yang saya sampaikan, kalian sudah memiliki gambaran berkaitan dengan kata penghubung dan istilah. Nah, berikutnya kalau saya memberikan sebuah penilaian tentang teks yang tadi dibacakan oleh Kaira, maka saya belum bisa memberikan nilai 100 untuk teks tersebut. Itu bukan karya Kaira, tapi dari sumbernya tadi disebutkan media sosialnya. Ada satu kata yang tidak baku. Ya, mungkin dia tidak mengetahuinya. Kata tidak bakunya apa? Dikarenakan. Ya, dikarenakan tidak baku karena dikarenakan itu pasif, diaktifkan mengarenakan tidak ada. Jadi dikarenakan cukup diganti dengan kata karena. Ya, jadi kalau nanti dalam ulangan disuruh kamu mencari kata yang tidak baku di dalam teks eksplanasi, maka kamu juga harus bisa menemukannya. Sengaja kali ini saya tidak membahasnya. Dah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, saya mau masuk materi kata kerja material dan relasional. Ini membutuhkan konsentrasi dan saya mau kalian jangan menghafal materi ini. Ya. Nah, sebelumnya pukul berapa saya Siva saat ini? Sekarang pukul 9.40, Bu. 9.40. Ya, saya hanya menjelaskan sebentar saja. Sebentar, kemudian kamu pahami, kemudian kamu luring. Ya, supaya tidak jenuh untuk melakukan Zoom. Dah? Nah, sekarang saya akan memberikan pengantarnya. Saya akan menyapa yang namanya Raja. Halo Raja. Raja, namamu oke banget. Aduh, Raja. Halo Raja. Iya, Bu. Ya, Raja. Kamu tahu artinya fenomena, ya. Kamu tahu artinya fenomena, artinya adalah gejala, ya. Kemudian kita saat ini bicara fenomena alam. Kelas IPA 7, IPA 8 fenomena alam. IPA 6 fenomena sosial, ya. Kita bedakan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah sebelum saya lanjut materinya, bisa nggak kamu memberikan sebuah alasan yang bagus sekali kalimatnya, kenapa sih kita harus belajar materi teks eksplanasi? Raja, pernah kamu baca nggak di media sosial saat ini bahwa teks eksplanasi sedang jadi pembicaraan ibu-ibu rumah tangga berkaitan dengan BDR? Pernah kamu baca di media sosial? Mengapa materi teks eksplanasi ini heboh di media sosial? Ini adalah sebuah fenomena sosial. Raja pernah baca? Jujur aja, pernah baca? Kalau tentang itu sih saya nggak pernah baca, Bu, di media sosial. Oh iya, karena saya kalau di media sosial bacanya nggak kayak gitu, Bu. Masa bacaan ibu-ibu? Bacaan saya ya berkaitan dengan yang kesukaan saya. Kesukaannya apa ya? Ibu nggak usah tahu lah. Nah, ya. Bagus. Jadi kamu nggak tahu. Nah, sekarang saya akan coba yang perempuan. Jelita, halo Jelita. Ada Raja, ada Jelita. Aduh, klop banget ini namanya. Jelita. Iya, Bu. Kamu pernah membaca di media sosial tidak? Ini heboh loh masalah teks eksplanasi. Maksudnya
baca teks eksplanasi di website gitu. Bukan, ibu-ibu rumah tangga itu di kelompoknya media soal netizen ya, itu pada heboh membicarakan teks eksplanasi gitu. Kamu pernah baca nggak? Jujur aja. Kalau untuk teks eksplanasi itu apa? Iya pernah, Bu. Ya, jadi gini, di media sosial kalau kamu buka di Google ya, ibu-ibu seminggu yang lalu, 2 minggu yang lagi heboh. Dia bingung menjawab pertanyaan anaknya di rumah karena anak di tingkat SD belajar teks eksplanasi gitu. Boro-boro SD, SMP aja juga ternyata dikeluarkan kembali materi teks eksplanasi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dia bingung kenapa anak 5 SD diajarkan materi teks eksplanasi gitu loh. Ya. Nah, kalau SMP masih mending. Nah, kalau sekarang kelas SMA, Bu, jadi saya sama dong, Bu, sama kelas 5 SD dong, Bu. Ya enggak gitu. Nah, sekarang yang jawabnya Matthew. Matthew, halo Matthew. Iya, Bu. Ya, sekarang kamu jangan sampai sama dengan anak 5 SD. Jangan sampai nanti mamamu komentarnya gini. Aduh, Matthew, Mama nggak ngerti apa itu teks eksplanasi. Mama sekolah dulu nggak bicara teks eksplanasi gitu loh. Nah, sekarang Matthew yang harus menjawabnya. Kenapa kamu belajar teks eksplanasi padahal di SD udah belajar gitu. Silakan. Mungkin pastinya pelajaran di SD sama SMA pasti lebih beda ya, Bu. Jadi mungkin Bagus. diulang lagi di SMA supaya bisa lebih jelas terus lebih ngerti detailnya mungkin, Bu. Matthew, kalau kamu menjelaskan detailnya itu apa maksudnya, teman-temanmu pada bingung gitu loh. Suara kamu oke banget, tapi teman-teman nggak bisa membayangkan apa sih maksudnya Matthew ngomongnya kayak begitu. Gitu. Silakan. Misalnya contohnya detail di deretan penjelas atau urutan sebab akibatnya itu kita bikin lebih jelas lagi, misalnya kenapa fenomena ini bisa terjadi, terus akibatnya juga apa. Mungkin kalau di SD dulu kita nggak terlalu jelas kali ya, Bu, di bagian 2-nya. Ya, jadi saya bantu. Coba siapa yang mau merapikan kalimatnya Matthew. Coba sedikit lagi deh. Matthew saya kayak kasih 95 gitu loh. Padahal Mungkin saya bisa coba, Bu. Cewek duluan. Siapa tadi? Arifa, Bu. Arifa, silakan Arifa. Hai Mungkin, Arifa. hai Bu. Mungkin yang dimaksud Matthew untuk pembelajaran tentang materi teks eksplanasi ini di SD kita hanya belajar secara general atau secara umum saja. Sementara di SMA kita kayak mendalami gitu, Bu. Jadi lebih detail mempelajarinya. Ih, si Arifah sama aja dengan Matthew pakai detail-detail mendalami. Temanmu tuh nggak jelas apanya. Maksudnya, jadi kalau kayak lebih belajar tentang fungsinya juga. apa kan pasti SD nggak tahu teks eksplanasi. Mempelajari tentang fungsi dari teks eksplanasinya juga apa sih? lebih Aduh, gaya dalam. sekali. Arifah, apa sih fungsi dari teks eksplanasi itu? Bagus banget kamu mengeluarkan pernyataan itu. Apa fungsi menjelaskan fungsinya kan menjelaskan tentang sebab akibat. Di SD kan nggak tahu. Oh gitu. Jadi Dikit benar lagi, saya cuma ngasih. kalau saya udah ngerti tadi yang dijelasin Matthew. Maksud dia kan mendalami gitu, Bu. Iya, ya iyalah kamu ngerti kalimatnya Matthew. Ya kamu deket sama Matthew, ya pasti kamu ngerti lah. Kalau Ibu Lis kan nggak deket sama Matthew, jadi Ibu Lis nggak gimana. Ya buktinya tadi kamu ngomong, saya ngerti Bu kalimatnya Matthew. Ya iyalah, suaranya Matthew enak, kemudian enak diajak gimana. Kebetulan Ibu nggak ngerti kalimatnya Matthew. Tolong dibantu dong, Landry, halo Landry. Kenapa sih, tadi apa tuh pertanyaannya? Kenapa Landry? Halo Landry. Iya Bu. Kamu bisa nambahkan kalimatnya Arifah nggak? Arifah 97, kamu 100 harus. Silakan. Jadi kata Arifah yang mendalami itu
di SMA ini kita lebih ditegaskan lagi ke sebab akibat dari fenomena yang dari teks eksplanasi tersebut. Lalu di SMA ini diajarkan fungsi dari teks eksplanasi, Nah, mandek. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Talirsti Janunurhuwa, Bu. Siapa? Talirsti Janunurhuwa. Silakan. 100 nggak nih anak? Bismillah. Jadi menurut saya jika di SD itu dijelaskan secara general seperti yang Arifa jelaskan tadi, mendasarnya namanya juga sekolah dasar, dijelaskan secara dasar. Sementara jika di SMA diingatkan kembali dan dipelajari lebih mendalam seperti kaidah kebahasaan dan fungsinya. Kalau di SMA itu diajarkan kaidah di kebahasaan karena butuh pemahaman yang luas dan mendalam tentang kaidah kebahasaan seperti kata kerja material dan kata kerja relasional. Jadi di SMA lebih dipelajarin detail seperti kaidah kebahasaan, struktur, dan fungsi dari teks itu sendiri. Gini, Talisti, ini nggak akan jadi heboh, nggak jadi sebuah fenomena sosial. Permasalahannya di materi di SD itu diberikan kebahasaan. Ya, kebahasaannya kemudian diberikan pula seperti yang katanya tadi si Talisti katakan. Mengapa di SMA diajarkannya lagi? Sudah tentu terjadi peningkatan, ya. Supaya terjadi peningkatannya maksudnya gini. Ketika ada sebuah fenomena alam, ketika ada fenomena sosial, kamu bisa menjelaskannya sudah tentu dengan sebab akibat. Di SD pun juga dijelaskan sebab akibat. Di SD pun dijelaskan sebab. Makanya orang tua bingung. Di mana letak di bidang SMA-nya? Maka keilmuanmu, logikamu harus diperlihatkan ketika kamu menjelaskan deretan penjelasnya. Maka tadi dijawab oleh Matthew, harus mendalam dan detail. Mendalamnya itu harus kamu tegaskan, Matthew. Cara kamu berbicara ketika kamu mengungkapkan detailnya, maksudnya detailnya itu apa? Keilmuan berkaitan dengan bidang tersebut, Bu, harus dijelaskan. Ya, sehingga terlihat dengan jelas bahwa itu adalah fenomena alam. Jadi keilmuan yang lainnya kamu terapkan di dalamnya. Sudah tentu beberapa istilah akan digunakan. Di SD dipelajari kata kerja material dan relasional. Apa orang tuamu nggak kalang kabut? Ya, kata bakunya bukan atmosfer. Orang tua bilang jawabnya. Jadi ketika anak buat PR ada kata baku dan tidak baku. Ya, kemudian dia nanya sama mamanya. Mamanya yang mengerjakannya. Mana kata baku atmosfer atau atmosfer? Dijawab sama mamanya atmosfer. Kemudian ditanya lagi, jawabnya ada praktek. Dijawabnya sama mamanya praktek. Anaknya dapat nilai jelek, nangis. Nah, ibunya kebingungan. Lah, kenapa dapat nilai 0 anak saya? Lah kan saya jawabnya betul. Atmosfer. Kenapa ibu itu menjawab atmosfer? Karena ibu itu membiasakan dirinya selalu mengucapkan atmosfer. Kalau kamu tahu dong kata bakunya atmosfer. Kenapa kamu tahu atmosfer? Kamu nggak boleh mengatakan ya kayak gitu. Yang enggak, dari ilmu kebahasaannya, Bu, itu adalah istilah. Ketika istilah masuk ke dalam bahasa Indonesia ada aturannya. Demikian. Jadi alasannya mengapa kamu harus belajar teks eksplanasi? Karena kamu bisa menjelaskan fenomena itu yang merupakan sebab akibat dengan bidang keilmuanmu. Contohnya, pagi ini ada heboh, fenomena alam. Ada yang mengetahui di media sosial pagi ini ada fenomena alam yang menghebohkan di jagat raya. Apakah fenomena alam itu? Fenomena itu berupa selimut hidup di Cipanas, Cianjur. Ya,
Jangan sampai ketika kamu mendengarkan fenomena itu, kamu jelaskan, ya itu mah biasa, yang namanya habis. Enggak, kamu harus menjelaskan. Proses itu terjadi sebabnya begini, gini nih. Atau jangan sekali-sekali kamu katakan, bidadarinya lagi kedinginan tuh. Jadi harus pakai selimut, makanya muncul deh di Cianjur. Aduh, itu guyonan, bercandaan sih boleh-boleh aja, tapi sama sekali tidak terlihat keilmuannya. Sekali lagi saya katakan bahwa apa alasannya kamu mempelajari teks eksplanasi, apa kegunaannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, maka kegunaannya adalah kamu bisa menjelaskan hubungan sebab akibat berdasarkan keilmuanmu. Ya, jangan sampai nanti terjadi begini nih, Ibu bercerita. Ya, beberapa tahun yang lalu fenomena sosial ini terjadilah di sebuah sekolah. Katakanlah di SMA Negeri 70 Kata. Fenomenanya apa? Terjadi keanehan. Ya, kalau kelas 10 kaos kakinya semata kaki. Itu fenomena sosial yang terjadi di SMA Negeri 70. Kemudian kalau di kelas 11 kaos kakinya agak naik sedikit. Apa ya namanya? Nah, nanti di kelas 12 tambah lagi naik lagi kaos kakinya gitu loh. Ya, tambah lagi naik kaos kakinya. Nah, sekarang Ibu menegur anak yang kelas 10. Kenapa kamu pakai kaos kakinya tidak terlihat seperti pakai kaos kaki? Dia jawab, ya saya suka aja Bu. Saya suka aja Bu dengan kaos kaki ini. Maka jawaban itu tidak menggambarkan dia sebagai siswa SMA Negeri 70 Jakarta. Ibu menanyakan mengapa kamu memakai kaos kaki ini, ya pasti sudah tahu arah jawabannya bahwa ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Maka logika harus digunakan. Fenomena ini jangan sampai kamu memberikan jawabannya tidak tepat. Sudah? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kamu udah tahu ya, sekarang materi yang ingin disampaikan tinggal 10 menit lagi. Ya. Ada 10 kalimat. Ada 10 kalimat, kamu cari. Ya, sebentar. Sebentar. 10 menit lagi ya. Di sana ya. Agak tahu. Nah, kata kerja material, kamu sudah belajar di kelas 10, kata kerja yang menunjukkan aksi. Jadi kata tersebut, si partisipan ada geraknya. Misalkan mendorong, dia begitu. Ya, kemudian memasak, kemudian menari dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kalau kata kerja relasional kebalikannya. Kata kerja yang tidak menunjukkan aksi. Dari 10 kalimat itu, kamu tentukan mana yang relasional, mana yang material. Itu aja dulu. Gitu ya. Nah, yang kamu pekerjakan hanya itu kirim di grup BDR. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan dari materi tersebut. Nanti kelanjutannya minggu depan kita lanjutkan bagaimana cara yang lebih tepat untuk menentukan kata kerja material dan relasional. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, tinggal 10 menit ya, Siva. Halo, Siva. Iya, Bu. Ya, jadi latihannya di-share di grup BDR. Kamu hanya menjawab kalimatnya, nggak usah ditulis ya, ditulis aja. Kemudian kamu garis bawahi. Misalkan nomor 1 apa Siva dibaca? Setiap siswa wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya saat upacara bendera. Ya, jadi kata kalimatnya ditulis, kemudian di bawahnya menyanyikan kata kerja material. Materi ini sudah pernah diberikan di kelas 10. Begitu, saya akhiri saja pembelajaran pagi ini. Makasih sudah tepat waktu, sudah aktif.
aktif, tinggal membereskan yang belum lagi tugas-tugasnya selesai. Arifa, halo Arifa, tugasnya harus beres ya Arifa. Oh iya Bu, yang Ya, tinggal yang kamu di GC akan, ya. karena kamu harus mendapatkan nilai yang terbaik dalam pelajaran saya supaya memudahkan nanti Arifa melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Mudah-mudahan nilai bahasa Indonesia bisa membantu kamu untuk mendapatkan impian kamu. Ya, Amin. apa salahnya kamu mewujudkan seperti itu. Juga yang lainnya, Matthew, kemudian Siti Fanira, Tri Sulistiawati, Kalisti, luar biasa rekaman kamu. Cuma nanti kamu baca rekaman dari saya, chatting dari saya. Kamu mau tidak mengubah sedikit rekaman kamu supaya menjadikan nilai yang sempurna. Semuanya saya periksa satu persatu. Nanti kamu akan lihat hasilnya di rapot bayangan atau di rapot sebenarnya. Ibu akhiri, ya. Untuk tenggatnya kapan ya, Bu? Tenggapnya nanti pukul 15. Ya. Oke, Bu. Karena cuman sedikit kok, menyalin kemudian garis bawahi kata kerja material dan relasional yang mana. Gitu. Ibu akhiri, makasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siva, makasih banget kamu sudah jadi host yang sama-sama. Pelajaran BDR. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.